Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Darandra Sujaya dan kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai proyek yang saya buat. Jadi pertama sedikit background dulu. Jadi proyek ini itu dibuat itu ya bisa dilihat di sini dia ada dua, ada back end, front end, dan di sini itu ada SQL-nya. Jadi di sini SQL-nya saya pakai PostgreSQL, kemudian untuk back end-nya itu saya pakai Python ya untuk menjalanin hubungin dari front end ke database. Saya pakai Python server. Kemudian untuk front end-nya ini saya pakai React JS ya, pakai React. Jadi ada komponen-komponennya. Kemudian langsung aja kita demonstrasi. Jadi ini tampilan aplikasinya, aplikasi webnya paling awal. Tampilannya kayak demikian. Kita refresh lagi. Jadi ini sudah running ya di pakai Visual Studio Code. Di sini buat yang front end, di sini buat back endnya. Kalau dijalanin itu terus ya, ini tampilan awalnya. Jadi di sini udah ada beberapa data di sini. Jadi dia udah bisa dibikin tabel di sini. Di sini juga ada nih tab all transaction, terus dia udah ada groupingnya berdasarkan tahun sama bulannya. Jadi kita bisa filter transaksi mana aja ya sesuai sama masing-masing dari filter ini gitu. Jadi balik lagi ke all transaction. Jadi di sini kita bisa tambahin dulu add new transaction, misalnya product name-nya kita pakai yang sebelumnya, kita ubah sedikit aja namanya, misalnya J700, terus namanya tambahin di sini. Nah di sini kita bisa pilih bulannya, tanggal transaksinya kapan, ngambil ini, terus ini created by siapa gitu. Kemudian kita bisa save. Nah di sini bilang transaction added successfully. Terus dia refresh. Nah di sini kita bisa lihat ini ID-nya kan udah masuk. Kita bisa juga sort di sini. Kita tinggal klik aja di kategorinya, dia bisa langsung sort. Diklik buat sort ascending, dibalik. Dan diklik lagi buat dia descending. Di semua kolomnya bisa disorting berdasarkan sesuai sama ininya, sama keperluannya lah ya. Ini bisa disorting. Kemudian ini bisa kita lihat kan, ini dia yang tadi kita buat nih, yang baru. Kemudian di sini ada action buttonnya, kita bisa lihat detailnya. Jadi di sini ada transaction detail, dia kayak lebih ringkas, lebih sederhana aja gitu buat ngelihat detail transaksi ini tuh gimana. Jadi bentuknya nggak tabel, dia lebih kayak udah text base gini yang udah lebih rapi dan lebih ringkas dibandingin bentuk yang tabel gitu. Isinya nggak semua yang ada di dalam tabel ini, tapi lebih ringkas kayak nama, ID-nya, produk yang dibeli, produk ID, amount, sama date-nya, sama handle-nya. Kemudian kita bisa edit datanya di sini. Jadi setiap transaksi baru yang ditambahin itu statusnya itu masih pending. Kita bisa rubah di sini statusnya manual jadi complete atau failed. Ketika kita save, transaction updated successfully. Ya di sini dia berubah. Kita cek lagi ID-nya ya completed ya. Kita bisa lihat juga di 2023 bulan 6, kita lihat tabnya ya ada di sini. Atau misalnya kita mau rubah lagi dia jadi failed, ya kita juga bisa save transaction, update successfully ya. Dan kita balik lagi ya tuh failed. Terus kita kalau misalnya kita lihat di SQL-nya itu juga ada ya. Di sini dia statusnya itu pakai angka, jadi saya ada bikin tabel yang lain on status. Nah, sel bintang from status ya. Jadi ya bisa dilihat di sini dia ada ID-nya sama pairing-nya buat nama dari statusnya ini. Jadi di sini kan pakai 012, tapi di sini udah ada statusnya kalau buat teksnya gitu.
Oke, kemudian kalau misalnya kita pakai developer tools yang udah disediain dari Windows, dari Edge-nya, kalau di sini saya pakai, itu bisa lihat requestnya. Misalnya ya kita refresh dulu, kita bisa lihat ini yang masuk keluar ini apa aja. Host ya, kalau misalnya kita add transaction kayak tadi aja, kita samain mungkin ya beda tanggal, kayak tanggal harinya aja. Oke, today, kita save. Nah, transaction ada successfully, kita bisa lihat di sini buat payloadnya ya. Jadi dengan payload yang demikian, ada transaction date, ada statusnya, product name, product ID, create by amount, kita dapetin respon dari servernya itu yang udah sukses. Oke. Gitu. Jadi dia udah masuk ke database-nya, nambah jadi 10. Nah, kemudian kita bisa juga pakai tools yang disediain di Visual Studio Code buat ngetes API-nya. Kalau di sini itu saya pakai Thunder Client ya, jadi buat ngetes dia punya endpoint, dia sama kayak Postman, aplikasi Postman gitu. Jadi misalnya di sini kita add transaction, yang tadi kan udah, terus buat edit transaction, ini yang buat editnya. Terus yang ini terakhir itu buat get transaction. Jadi kalau misalnya kita send, ya bisa dilihat ini datanya dari semua yang ada di database. Oke, jadi sepertinya begitu aja untuk demo singkatnya. Sekian dari saya, kalau misalnya ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.